Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut ke transaksi banking atau cash in bank ya. Kemarin kita sudah belajar atau sudah mencatat transaksi pembelian, kemudian transaksi penjualan, kemudian sekarang ini transaksi cash in bank ya. Sesuai dengan penjelasan Bu Didi sebelumnya di awal bahwa transaksi cash in bank itu adalah seluruh transaksi pengeluaran kas atau bank yang bukan pelunasan piutang dan hutang dagang. Ya, karena pelunasan piutang dan pelunasan hutang dagang sudah ada di transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Jadi di sini melulu pengeluaran kas yang di luar itu. Seperti misalnya kas kecil, kemudian bayar gaji, kemudian terima pendapatan sewa, misalnya ya, atau terima eh, penghasilan dividen dari perusahaan lain, itu pakai cash in bank. Nah, di sini di bukumu atau di latihanmu transaksi banking itu mulai dari dokumen 14 sampai dengan dokumen 25. Tapi nanti Bu Budi hanya akan memberikan penjelasan untuk tidak semua, tapi hanya dokumen 14 yang tentang kas kecil, kemudian dokumen 19 tentang penerimaan kas, dan dokumen 20 tentang pengeluaran kas. Kas kecil cukup sekali saja. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke cash in bank yang diklik yaitu yang bank. Gitu ya. Di bank itu yang nanti akan Anda lihat adalah yang spend money dan receive money. Spend money untuk pengeluaran uang, receive money untuk penerimaan uang. Spend money ini nanti untuk kas kecil dan untuk kas atau bank ya. Jadi spend money jelas ya, spend money untuk pengeluaran, receive money untuk penerimaan. Gitu. Nah, kemudian di sini dokumen 14 adalah pengeluaran kas kecil untuk membeli perlengkapan toko, yang artinya apa? Yang artinya itu splash ya. Nah, kemudian membeli perlengkapan toko ini karena kurang dari 1 juta, di situ sudah ada aturan bahwa kalau kurang dari 1 juta berarti pakai kas kecil. Di halaman 6 pada pengeluaran kas dikatakan bahwa kas kecil memakai metode fluktuatif. Nah, di sini Anda harus pada saat ada transaksi kas kecil, Anda harus melihat aturannya. Apakah memakai metode fluktuatif, apakah memakai metode impres ya. Kalau memakai metode fluktuatif berarti setiap kali terjadi transaksi yang hubungannya dengan kas kecil berarti langsung di jurnal atau dicatat. Tetapi kalau itu metodenya impres artinya kecil selalu tetap jumlahnya, maka kalau terjadi transaksi kas kecil tidak dicatat. Nanti dicatatnya pada saat ada transaksi tentang penyetoran. Ya, baru dicatat. Sesuai dengan pengeluarannya. Masih ingat ya, metode kas kecil, fluktuatif dan impres ya. Nah, sekarang karena ini fluktuatif maka dicatat. Dokumen 14 karena di sini pengeluaran maka spend money. Ya. Kemudian spend money di sini selalu pokoknya mulai dari atas. Di sini sudah petty cash belum? Oh, sudah. Ya. Bisa juga ini bukan petty cash. Ya, bisa juga ini nanti ternyata di sini masih yang bank. Itu ya. Ini dipastikan sudah petty cash. Kemudian di sini langsung diklik dulu. Karena kita ada tax and eksklusif. Ya, di mana penjualan atau pembelian barang itu belum termasuk
PPN. Ya, di sini jadi dihilangkan. Gitu, paham ya? Kemudian kita ketik, langsung cek PKK 12.1. PKK 12.1. Tanggalnya 2 Desember. 14 tab, langsung tulis amount-nya di sini 800.000. Kemudian memonya langsung ditulis untuk pembelian perlengkapan toko. Ya, kemudian langsung ditulis di sini. Yang di atas itu adalah kas kecilnya. Nah, di sini akun tandingannya. Akun tandingannya adalah perlengkapan toko atau supplies. Ya, kita cari, kita klik, kemudian kita cari supplies, store supply. Use account, amount-nya sama-sama. Kemudian ini tetap harus ya, sampai di tab, amount-nya sama 800. Kemudian kita lihat Ctrl R. Nah, seperti ini. Ini untuk ngecek jurnalnya, enggak, petik cash kredit, splash debit. Berarti sudah betul. Kalau sudah betul, kemudian di record. Ya, begitu. Semoga tidak ada pertanyaan dan semoga sudah jelas untuk yang kas kecil. Nah, kemudian kas kecil ini semuanya seterusnya dokumen 15, 16, 17 itu kas kecil semua. Ya, kemudian 18 itu penyetoran. Kalau penyetoran kas kecil kan kalian bisa ya. Pakainya pengeluaran kas pakai. Nah, kalau ini pengeluaran kas nanti yang dokumen 18 ini saya cancel. Pengeluaran kas tetap spend money, kemudian di sini yang ya, yang bank. Kemudian nanti ini ditulis semuanya tadi VKK, kemudian di sininya yang kas kecil. Ya. Nanti ini ditulis BKK 12.2 ini ya. Nanti tanggalnya tanggal 10 Desember, amount-nya berarti di sini 2.475.000. Ini ditulis pengisian kembali ke dana kas kecil, kemudian di sini nanti kas kecilnya. Jadi kreditnya nanti cash in bank, debitnya kas kecil. Paham ya? Ini tidak saya buat. Saya langsung masuk ke dokumen 19. Penerimaan kas. Penerimaan kas kan receive money. Ya. Kemudian di sini tidak kecil tapi cash in bank. Ya, ini dihilangkan tetap. Nah, kemudian dilihat penjualan tunai satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 49 juta. Ya. 49 juta. Nah, di sini ditulis semua, pokoknya nganunya semua. Ini dari awal PKM 12.2, PKM 12.2, kemudian tanggal 11 Desember 2014, kemudian di sini langsung ditulis 49 juta. Ya. Kemudian di sini ditulis penjualan tunai kendaraan. Nah, di sini pada saat menjual itu kan sesuai dengan Anda lihat nilai bukunya atau akumulasi depresiasinya, kemudian juga Anda melihat nilai harga perolehannya. Nah, ternyata di situ harga perolehan dari kendaraan itu 96. Maka ini nanti vehicle harus keluar 96. Ya, langsung bulei. Ya. Pada saat penjualan itu akun yang terlibat apa saja Anda harus paham dulu. Yaitu kas, penerimaan, kemudian vehicle-nya, kemudian akumulasi depresiasi dari vehicle-nya, kemudian apakah penerimaan 49 juta itu sesuai dengan nilai bukunya, ya. Nah, nanti kemudian dilihat apakah itu laba, apakah itu rugi. Ya. Kalau laba berarti ada di kredit, kalau
rugi berarti ada di debit. Ya. Nah, kemudian setelah dilihat akumulasi depresiasinya 38 juta. Setelah dilihat di tabel aktiva tetap ya. Nanti Anda juga harus melihat di tabel aktiva tetap, oh akumulasi depresiasinya 38 juta. Nah, 96 dikurangi 38 juta itu ketemunya 58 ya, 58 juta. Harga bukunya 58 juta. Ternyata hanya laku 49 juta, berarti ada rugi. Nah, berarti ini nanti selisihnya itu rugi. Begitu. Ini Anda harus analisa dulu, baru kemudian setelah Anda analisa, Anda paham, baru kemudian Anda masukkan ke dalam jurnalnya atau Anda catat. Itu ya. Yang jelas ini 49 juta sudah pasti. Kemudian vehicle ya, kita cari vehicle. Vehicle. Nah ini. Nah, amount 49 juta, ini kan ini, maka ini nanti harus diganti menjadi 96 juta karena harga perolehannya adalah 96 juta. Ya, kalau ini debit, yang di atas itu debit, maka yang di bawah itu pasti kredit. Karena ini penerimaan ya, penerimaan yang di atas. Kalau tadi yang kas kecil kan yang di atas itu kredit karena spend money, yang di atas kredit, yang di bawah debit. Paham? Nah, kalau sekarang ini penerimaan yang di atas debit, yang di bawah kredit. Nah, kemudian akumulasi depresiasi vehicle. Nah, ini 38 juta. 38 juta itu adalah akumulasi kan letaknya di kredit ya. Kemudian itu dihilangkan di kredit debit. Padahal di sini adalah sekali lagi yang atas itu debit, yang bawah itu kredit. Tetapi akumulasi depresiasi di sini itu harus di debit. Paham? Kalau vehicle kan memang di kredit karena sudah dijual. Tadinya vehicle itu aktiva, letaknya debit, kemudian karena dijual berarti kan dikreditkan. Berarti benar ya, 96 juta kredit. Tetapi akumulasi depresiasi kan harusnya dikredit. Ini akun kontra dari vehicle. Kemudian harus didebitkan. Berarti kan ini debit. Nah, padahal yang di bawah ini tadi Bu Budi mengatakan bahwa yang di bawah itu adalah kredit. Tapi di sini harus debit, maka harus diminus. Minus 38 juta. Paham? Paham ya? Nah, kemudian sekarang atau laba depresiasi di bawah ya. Nah, ini. Use account. Nah, otomatis selisihnya adalah 9 juta. Itu ini otomatis kan minus. Berarti ini debit. Kalau debit berarti kerugian. Paham ya? Nah, kalau di Ctrl R, sorry, di tab dulu, saya selalu nge-tab dulu Ctrl R. Nah, Anda lihat seperti ini. Cash in bank 49 juta, vehicle kredit sudah habis berarti hilang 96 juta, kemudian ada akumulasi dihabiskan juga, dihilangkan juga 38 juta, kemudian ada kerugian 9 juta. Gitu ya, paham ya? Record. Oke, kembali lagi ke sini. Semoga paham. Kemudian dokumen 20. Pembayaran utang PPN. Ya. Dokumen 20. Bentar. Mencari di buku. Oke. Pembayaran PPN masa bulan November dan utang PPh karyawan.
PPN keluaran ada 8,5, PPN masukan ada 4.350.000. Yang artinya perusahaan masih punya utang. PPN keluaran itu kan pajak PPN dari penjualan barang, kalau PPN masukan dari pembelian. Penjualan lebih besar, otomatis masih punya utang selisihnya. Kemudian ada juga utang PPh karyawan. Nah, maka di sini nanti ada value added take out, ada VAT out, ada VAT in, dan ada income tax payable yang terlibat di dalamnya. Ya. Kemudian di sini masih harus membayar 4.275.000. Ya, kita klik spend money. Ya, spend money tetapi bukan yang pay ticket, tapi yang cash and bank. Ceknya BKK 12.3, tanggalnya 13 Desember 2014 dengan jumlah 4.275.000. Ya, kemudian di sini pembayaran PPN massa dan utang PPh karyawan. Utang PPh karyawan. Nah, kemudian kita masukkan VAT out 8,5, VAT out nih ya 8,5. VAT out kan tadinya kredit, sekarang di debit sebanyak 8. Kan yang atas karena ini pengeluaran ya, yang atas kredit, yang bawah debit. Sekarang ya, yang atas kredit, yang bawah debit. Ini benar di debit 8,5. Ya, kemudian VAT in. VAT in. Nih. Nah, ini harusnya dikredit. Tadinya debit, ini dikredit. Nah, sekali lagi karena ini harusnya debit tapi harus dikredit, maka di minus. Minus 4.350.000. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, utang PPh karyawan, income tax payable. Ya, utang, karena utang ya. Utang income tax payable. Oke, ini. Nah, 125.000. Ya, tadinya kredit, kemudian ini di debit. Jadi sudah betul ya, kalau di Ctrl R seperti ini. Nah, cash in bank-nya kredit 4275, ini di debit, ini di kredit, ini 125.000. Oke, seperti itu. Record. Oke. Kenapa ini? Transaction debit elektronik. Oh. Kenapa ini? Use card. Tap. Cancel. Coba ini saya hapus dulu sebentar.
record. Ini kenapa ya? Ini sudah betul. Oh ya, untuk yang ini nanti jangan dilihat ya. Balance-nya ini jangan dilihat karena kan Bu Budi transaksi penjualan dan pembeliannya nggak lengkap karena kemarin kan tidak melanjutkan. Jadi ini jangan dilihat, balance-nya jangan dilihat gitu ya. Cash in bank. You have electronically, customer card cannot billing to electronic payment. Oh. Coba saya lihat. Ya seperti ini kadang-kadang cash in bank sudah betul, account receivable sudah betul, oke. Set up. On. Petty cash. Historical bank account elektronik. Oh, ini tidak boleh cash in bank. Saya pakai sembarang ya. Ya, begitulah. Yes. Oke. Oke. Sudah. Ya, saya lihat coba sudah transaksinya sudah ada belum? Enter. Nah, ini sudah muncul ya tadi ya? Oh, belum. Yang masa belum. Saya ulang ya. Nah, seperti itu ternyata spend money. Saya ulang ya. Bayaran PPN masa dan utang PPh karyawan. Payout $8,5, kemudian VATI kok 85 juta. Sorry. Kemudian VAT minus 4.350. Kemudian income tax payable 125. Ctrl R. Iya, sudah betul. Kemudian saya record. Oke. Ya, tadi kalau ada muncul seperti tadi untuk setup yang link account yang bank itu diganti. Jadi cash in bank tidak boleh electronic payment. Jadi diganti sembarang. Ya. Petty cash juga boleh, marketable security boleh. Ini kan tidak dipakai, jadi tidak ada masalah. Tapi cash in bank tidak boleh. Ya. Untungnya ada masalah itu, jadi nanti kalau Anda ada yang seperti itu, jadi tahu. Paham ya? Nah, kemudian mau memberi pesan satu lagi karena tadi
tadi untuk yang dokumen, kan hanya dokumen 14 tadi ya. Dokumen 15 itu juga kas kecil. Kas kecil, kemudian di sini tagihan Telkom, tagihan telepon. Yang saya lihat yang ini aja, yang dokumen 16, tagihan listrik. Ya. Tagihan listrik di dokumen 16 itu kenapa di situ kalau Anda lihat kuncinya ya, telepon, listrik sama PDAM itu kalau dilihat ya, kenapa kok memakai accrued expense ya? Kenapa kok memakai accrued expense? Karena untuk ini kan Anda harus melihat dulu di saldo itu untuk biaya telepon, listrik, dan air itu untuk biayanya ada saldonya enggak? Kalau di biayanya itu saldonya 0, berarti pasti di accrued expense. Ya. Di biaya yang utang biaya maksudnya. Di utang biaya. Atau biaya yang belum dibayar. Gitu ya. Karena apa? Karena biasanya kan telepon, PLN, listrik itu kan bayarnya di akhir bulan. Ya, atau di akhir bulan, di bulan berikutnya. Ya, di bulan berikutnya. Nah, itu di neraca saldonya dilihat. Kalau accrued expense-nya 0, berarti pada saat di jurnal Anda membuatnya biaya pada kas kecil, ya, biaya pada kas kecil. Tetapi kalau di saldonya itu biayanya 0, yang ada accrued expense, maka menjadi accrued expense pada kas kecil. Paham yang itu ya? Saya kira paham, semoga paham. Nah, sekarang tugas Anda mengerjakan semua transaksi banking atau kas dan bank, baik itu kas kecil, pengeluaran kas maupun penerimaan kas. Semuanya hari ini ya. Begitu, selamat mengerjakan.